Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Heni Septi Eka Susilawati NIM 203141008, Fitriah Husiyidah NIM 203141010, Ismi Fitria Rahmani NIM 203141024, Setiorini Murniati NIM 203141029, dan Irmawati Nurfajriah NIM 203141031. Di sini kami akan membahas materi mengenai kalor dan perpindahannya. Yuk kita simak. Sebelum ke materi, ada pokok dan subbahasan mengenai perpindahan kalor yang meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum masuk ke materi, ada pun tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyelidiki percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 2. Siswa dapat mempraktikkan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3. Siswa dapat membuat kesimpulan dari hasil praktikum tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikutnya kita masuk ke prolog tentang kalor. Jadi, kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu. Ketika dua benda yang memiliki perbedaan suhu bertemu, maka kalor akan mengalir atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya kita ambil ke kehidupan sehari-hari itu saat kita mencampurkan air dingin dengan air panas, maka kita akan mendapatkan air hangat. Banyak yang tidak tahu perbedaan antara suhu dan kalor. Jadi kalau suhu adalah nilai yang terukur pada termometer, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Kalor menurut ilmuwan dari Amerika bernama Benjamin Thompson mengatakan kalor itu bukanlah zat alir, melainkan energi yang terjadi karena adanya proses mekanik seperti gesekan. Setelah mengetahui tentang definisi kalor, selanjutnya membahas tentang perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai perpindahannya energi dari satu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Secara umum, ada 3 cara perpindahan panas yang berbeda, yaitu ada konduksi, radiasi, dan konveksi. Jika berbicara secara tepat, maka hanya konduksi dan radiasi yang dapat digolongkan sebagai proses perpindahan panas, karena hanya kedua mekanisme ini yang tergantung pada beda suhu, sedangkan konveksi tidak secara tepat memenuhi definisi perpindahan panas, karena untuk menyelenggarakannya tergantung pada transport massa mekanik pula. Tetapi karena konveksi juga menghasilkan pemindahan energi dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah, maka istilah perpindahan panas dengan secara konveksi telah diterima secara umum. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis perpindahan kalor. Jenis-jenis perpindahan kalor dapat dibedakan menjadi 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk jenis-jenis perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, saat kita memanaskan sebatang besi pada salah satu bagian ujungnya, maka ujung yang lain pun akan terasa panas. Mengapa demikian? Karena pada saat suhu besi naik,
maka partikel yang ada di dalam besi akan bergetar lebih cepat. Saat partikel dalam besi bergetar lebih cepat, maka kalor akan berpindah. Namun, partikel yang ada di dalam besi tidak ikut berpindah. Nah, perpindahan kalor secara konduksi memerlukan benda sebagai zat perantara, yaitu berupa benda padat. Setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau yang disebut dengan konduktivitas yang berbeda-beda. Seperti terlihat di dalam peta konsep di bawah ini, menjelaskan mengenai bahan-bahan yang mampu menghantarkan panas atau yang disebut dengan konduktivitas. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang mampu menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Contoh dari benda-benda konduktor yaitu seperti besi, baja, perak, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan bahan-bahan yang termasuk ke dalam isolator yaitu plastik, kertas, kayu, kain, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi agak mirip dengan konduksi. Bedanya, konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara, sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti zat perantara. Konveksi umumnya terjadi pada fluida atau zat cair dan gas. Contoh peristiwa pada konveksi yang pertama saat memasak air, maka bagian bawah akan lebih dulu panas. Saat air bawah panas, maka akan bergerak ke atas. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh yang ketiga, terjadinya angin gunung dan juga angin lembah. Contoh yang keempat, peristiwa mengalirnya asap cerobong asap. Yang selanjutnya adalah perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bila benda-benda itu terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut, semua benda memancarkan panas radiasi secara terus-menerus. Intensitas pancaran tergantung pada suhu dan sifat permukaan. Radiasi perpindahan panas tanpa perantara dan tidak membutuhkan zat perantara. Contoh dari perpindahan panas secara radiasi yang pertama ada tubuh terasa hangat saat dekat api unggun, lampu yang menyala ataupun setrika. Contoh yang kedua, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Contoh yang ketiga, jemuran basah bisa kering terkena sinar matahari. Sejarah kalor. Kalor merupakan asal kata kalorik ditemukan oleh ahli kimia Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Kalor memiliki satuan kalori atau kal dan kilokalori atau kal. 1 kal sama dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air naik 1 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu teori dasar kalor. Nah, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Itu biasanya disebut dengan asas Planck. Nah, penemu itu adalah Joseph Planck pada tahun 1720 sampai 1799 dari Inggris. Kalor merupakan salah satu bentuk energi, maka satuan kalor pun sama dengan satuan energi, yaitu joule atau kalori. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat dinamakan kalor laten atau kalor uap. Nah, pengertiannya yaitu kalor laten, banyaknya kalor yang diperlukan dan dilepaskan oleh 1 kilogram atau 1 gram zat agar dapat mengubah wujudnya.
Sedangkan kalor uap yaitu banyaknya kalor per satuan massa yang diberikan pada zat di titik didihnya agar wujud zat cair berubah menjadi wujud gas seluruhnya pada titik didih tersebut. Menguap dan melebur adalah peristiwa perubahan wujud yang membutuhkan kalor. Nah, kalor ini didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Kemudian, besar kecilnya kalor bergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama, massa zat, kedua, zat jenis atau kalor jenis, dan yang ketiga yaitu perubahan suhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas fakta unik kalor atau panas. Yang pertama yaitu ada Death Valley. Death Valley merupakan padang pasir yang terletak di negara bagian California. Gurun ini merupakan daerah terendah di Amerika Serikat, serta merupakan daerah terkering. Death Valley merupakan tempat yang sangat panas di bumi ini. Suhu rata-rata di Death Valley pada musim panas bisa mencapai 100 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celcius, dan rata-rata suhu pada bulan Agustus adalah 113, derajat Fahrenheit atau 45,5 derajat Celcius. Bahkan suhu terpanas yang pernah tercatat di Death Valley adalah sebesar 134 derajat Fahrenheit atau 37,1 derajat Celcius. Itu terjadi pada 10 Juli 1913. Yang kedua yaitu ada suhu tubuh manusia. Manusia sebagai makhluk hidup pasti mempunyai suhu panas. Dan panas tubuh manusia itu tidak tetap, melainkan selalu berubah-ubah. Semisal kamu pada malam hari mempunyai suhu sebesar 20 derajat Celcius, tetapi pada pagi hari suhu kamu pasti akan berubah, misalnya menjadi 32 derajat Celcius, dan pada siang hari suhu itu akan berubah lagi, misalnya menjadi 30 derajat Celcius. Dengan kata lain, suhu itu sifatnya non-absolut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Nah, di sini kita akan membahas tingkat atau suhu matahari sendiri. Adapun suhu dari inti matahari mencapai 15 juta derajat Kelvin. Kebayang nggak tuh panasnya seperti apa? Nah, untuk suhu terluar dari matahari mencapai 5000 derajat Kelvin atau energi yang dihasilkan oleh fotosfer sendiri sebagai cahaya diterima oleh bumi dalam waktu 8 menit. Yang keempat, ada nuklir. Senjata nuklir merupakan senjata yang mengakibatkan ledakan dahsyat dengan skala jutaan lebih kuat dari senjata yang lainnya. Selain itu, nuklir mampu menghasilkan kekuatan yang menghancurkan segalanya, disertai dengan suhu ledakan yang sangat panas, karena sebagian besar energi senjata ini dipancarkan melalui cahaya dan panas. Penting diketahui bahwa sebagian besar energi dari ledakan ini, sekitar 85% menghasilkan ledakan udara
dan panas. Suhu dari ledakan nuklir sendiri 100 juta derajat Celcius dan menghasilkan bola api yang cemerlang, dan sisanya sekitar 15% dilepaskan dalam bentuk radiasi radioaktif. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai kalor dan perpindahannya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.